Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wal ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima bainana wa bainahul hijab wa tudkhiluna bihima alayhi min awsa'i bab wa tasqina bihima biyadihi syarifati a'dzabal ku'us min ahla syarab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para dzurriat anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, khususnya para syiban-syiban kita, para tetuha-tetuha kita yang kami anggap sebagai orang tua kami sendiri, dan khususnya pula para syiban, para syabab al-alawiyin, para sahabat-sahabat kami, khususnya yang nanti akan menyampaikan ceramah agama atau tausiah Al-Mukarram Fadilatul Habib Hanafi Hariri Bahashim, dan juga sahibul hauliyah atau cucu sahibil hauliyah, tuan rumah Al-Mukarram Fadilatul Habib Umar bin Abdullah Ibn Ibrahim Al-Habashi, serta seluruh para muhibbin, hadirin dan hadirat, hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menghadiri haul seorang kekasihnya serta cucu daripada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-waliyus salih al-alimul allamah al-habib Ibrahim bin Umar bin Syekh al-Habashi rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'ana bihi fid darain amin. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, seperti yang dikutip oleh Syekh Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi di dalam risalahnya, pernah mengatakan, al-hikayatu jundun min junudillah yaqwa biha qulubul muridin. Faqila lahu hal laka fi dhalika syahid? Qal qawluhu azza wa jalla wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Imam Junaid pernah mengatakan, cerita-cerita para wali dan para salihin itu adalah tentara daripada bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya akan hidup dan kuat teguh hati para murid-murid. Lalu kemudian beliau ditanya,
Apakah engkau punya bukti dan dalil mengenai hal itu? Imam Junaid lalu kemudian menjawab, ya, qauluhu azza wa jal, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan setiap yang kami ceritakan kepadamu daripada berita-berita tentang rasul-rasul terdahulu, itu agar kami dapat menetapkan keyakinan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ketika berdakwah sallallahu alaihi wasallam sering mendapatkan kritikan, cacian dan makian. Bahkan tidak jarang beliau diganggu secara fisiknya sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tetap berdakwah. Hingga terkadang beliau nyaris putus asa kalau bukan karena diteguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati beliau. Sampai-sampai Allah ta'ala menyebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Barangkali engkau akan bunuh diri wahai Muhammad, mencelakakan dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman. Para ahli tafsir menyebutkan itu karena syafaqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Beliau merasa tidak sempurna dalam menyampaikan risalah, sebab mereka masih belum kunjung beriman juga. Kalau saya tidak sempurna dalam menyampaikan risalah ini, penuh dengan kekurangan, lebih baik saya mati saja. Begitu sallallahu alaihi wasallam, syafaqah, rasa kasih sayangnya kepada umat. Akhirnya apa? Allah ta'ala kuatkan hati beliau. Diceritakan tentang kisah Nabi Nuh yang berdakwah sekitar 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa galil. Gak ada yang ikut beriman bersamanya kecuali hanya sedikit. Diceritakan tentang kisah Nabi Musa dan saudaranya Harun yang dimusuhi oleh Fir'aun dan dikejar-kejar nyaris dibunuh, sehingga hati Nabi kembali kuat, kembali teguh dan semangat menyampaikan risalah. Jika hati mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat hidup dan kuat dengan cerita para nabi-nabi dan rasul terdahulu, maka hati kita juga memerlukan hal yang semacam ini, bahkan lebih daripada itu. Hati Nabi saja diperkuat dengan cerita-cerita yang mulia itu, maka hati kita juga lebih memerlukan kepada cerita-cerita tersebut, agar kiranya hati ini menjadi kuat, menjadi semangat dalam bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manaqib atau biografi riwayat hidup Al-Imam Al-Wali Salih Al-Allamah Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habashi ini akan menjadi bala tentara yang akan menjamah hati-hati semua hadirin dan hadirat, sehingga tatkala kita beranjak pulang dan bubar ke rumah masing-masing, keadaan kita berubah menjadi lebih baik dan lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meneladani para salaf-salaf pendahulu kita. Amin, Allahumma amin. Al-Habib Ibrahim Al-Habashi, beliau menjadi orang yang dikenal sebagai kewaliannya dan kesalehannya karena apa? Apakah karena beliau hafal Al-Quran? Ya, hafal Al-Quran itu bagus, tapi di zaman beliau juga banyak orang yang hafal Al-Quran. Apakah karena beliau ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa dan berzikir? Ya, mungkin seperti itu. Tetapi di zaman beliau juga banyak yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, namun mereka tidak setinggi Al-Habib Ibrahim Al-Habashi memiliki maqam dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa maziyah, apa khususiyah yang ada pada sosok Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habashi ini? Apa keistimewaan beliau sehingga melebihi orang-orang yang ada di zamannya? Jika kita telaahi dari manaqib beliau, kita akan temukan keistimewaan itu ternyata terletak
dari sisi karena beliau berpegang teguh dengan thariqat para ajdad dan aslaf, para leluhur dan kakek moyangnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Guru beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah mengatakan dalam untayan bait syairnya, di antaranya beliau mengatakan, man la salak fi tariqi ahli tahayyam wada' faya furu'an nabi siru alal ittiba'. Barang siapa yang tidak menempuh jalan para keluarga kakek moyang leluhurnya, dia akan kebingungan dan tersesat. Faya furu'an nabi, wahai anak cucu keturunan nabi, siru alal ittiba', berjalanlah kalian dalam mengikut datuk-datuk kalian. Kalian tidak akan kebingungan dan tersesat dalam memilih jalan dan menentukan arah. Ini caranya. Apa sih thariqat para sadah Alawiyin itu? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Datuk Habib Ibrahim Al-Habsyi, pernah bertanya kepada gurunya, Qutbud da'wah wal irsyad wa ghawthul ibadi wal bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ma hiya haqiqatu tariqatil alawiyah? Apa sih ia hakikatnya, esensinya thariqat alawiyah itu apa? Qala innama hiyal ilmu wal amalu wal wara'u wal khawfu minallahi azza wa jalla wal ikhlasu lah. Thariqat alawiyah itu adalah ilmu, amal, wara', takut kepada Allah, dan ikhlas. 5 pilar, 5 rukun, itulah thariqat alawiyah. Walaupun hanya 5 rukun, hanya 5 pilar, tapi sepertinya tidak ada satupun intisari agama yang tertinggal di dalam yang 5 ini. Ilmu, amal, wara', takut kepada Allah, dan ikhlas. Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti, ulama dari negeri Suria, ketika berkunjung ke Darul Mustafa Karim Hadramaut, beliau pernah bertanya kepada guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh tentang hakikat tariqat alawiyah. Maka Habib Umar menjawab seperti yang dijawab oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seperti yang dijawab oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan datuk-datuk mereka. Apa kata beliau? Wahai Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti, tariqat alawiyah itu adalah ilmu, amal, dan wara', takut kepada Allah, dan ikhlas. Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti langsung sontak mengatakan, wallahi ma tarakat hadhil asya'u minad dini syai'a. Demi Allah, ini yang 5 macam sedikit pun tidak meninggalkan bahagian daripada agama. Semua ada di sini. Ulama dari Suriah kagum. Dan beliau bukan orang yang pertama mengagumi tariqat alawiyah ini. Sudah dari sejak zaman dulu tariqat alawiyah, tariqat ajdad dikagumi oleh para ulama. Contohnya, seorang wali besar yang terkenal di kota Al-Madinatul Munawwarah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu wa rahimahu rahmatal abrar. Beliau juga kagum dengan tariqat alawiyah, sehingga beliau mengambil sanad tariqat alawiyah bukan hanya dengan 1 jalan, melainkan dari 2 jalur. Pertama, beliau mengambil tariqat alawiyah daripada putra Al-Imam Abdullah Al-Haddad yang bernama Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tidak puas daripada Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka pada waktu kemudian adik atau saudara daripada Al-Imam Hasan yang bernama Alwi bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, anak sahib ratib, pergi berziarah ke makam Nabi di Madinatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Lagi-lagi Syekh Muhammad Samman meminta ijazah tariqat alawiyah dari jalur Habib Alawi, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani memiliki jalur kepada tariqat alawiyah dari 2 jalan, dari Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi dan daripada saudaranya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini disebutkan oleh Musnid Bani Alawi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi di dalam kitabnya Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah. Itulah tariqat alawiyah.
Alawiyah. Dan ini yang dipraktekkan oleh sosok Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi. Apa buktinya? Mari kita kaji satu persatu. Al-ilmu, pertama adalah ilmu. Siapa yang tidak tahu keilmuan Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi? Kita dapat menelaah kepada siapa guru-gurunya. Pertama, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Siapa yang tidak tahu dengan Mufti Diyar Al-Hadramiyah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Ini gurunya Habib Ibrahim Al-Habsyi. Kemudian seorang wali yang dikuburkan di daerah Mukalla Hadramaut, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, guru Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi. Kemudian ada lagi yang kita semua pasti mengenalnya, sahib Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pun guru Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi. Bahkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah penyebab hijrahnya Habib Ibrahim Al-Habsyi ke tanah Banjarmasin, tepatnya di negara ini, karena perintah dari gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk berdakwah ke bumi Indonesia, sehingga Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi pun datang ke sini bakti kepada gurunya. Dia ikuti petunjuk dan arahan gurunya radhiyallahu anhu. Itulah keilmuan Habib Ibrahim. Jangan tanyakan tentang keilmuan beliau, alim besar. Kemudian al-amal, Al-Habib Ibrahim juga mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmu yang sudah pernah dipelajari dari guru-guru kepada orang lain. Itu bahagian daripada mengamalkan ilmu. Di dalam manaqibnya disebutkan bagaimana Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi mengajarkan kepada warga yang ada di sekitarnya tentang ilmu fikih. Beliau membaca kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, beliau membaca kitab Fathul Qaribil Mujib, Syarah Abi Syuja' Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Beliau juga membaca kitab Al-Adhkarun Nawawiyah. Dari sini kita dapat menilai betapa besar keilmuan Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi. Dan disebutkan dalam manaqibnya juga, beliau bahkan menghafalkan lebih daripada 12.000 hadis berikut dengan sanad-sanadnya. Itu keilmuan beliau dan amal beliau, mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, luar biasa. Kemudian kewaraan. Kalau kewaraan, kita sering mendengar cerita tentang Habib Ibrahim Al-Habsyi ketika beliau pulang ke negeri Hadramaut, ke Sewun, dengan niat menghabiskan masa tuanya di sana dan meninggal di sana. Tapi Allah berkehendak lain. Ketika beliau sedang membuka barang-barangnya, ternyata beliau telah membawa pena salah seorang panitia masjid yang ada di negara ini. Tidak tahu siapa namanya. Mungkin di sini ada hadir anak keturunannya dulu mungkin ya. Luar biasa. Habib Ibrahim ketika melihat sebilah pena yang harganya sangat murah itu dibandingkan ongkos pulang ke Indonesia, beliau gelisah, tidak nyenyak tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum, selalu kepikiran, saya takut kepada Allah gara-gara sebilah pena kelak saya dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali saja ke Indonesia demi hanya untuk mengembalikan sebilah pena. Luar biasa. Dulu nggak ada HP, nggak ada media elektronik, sehingga bingung bagaimana kita bisa menyampaikannya kepada orang di sana. Satu-satunya cara beliau harus kembali pulang ke Indonesia. Subhanallah, hanya mengembalikan sebilah pena. Mungkin itu adalah hikmah. Jikalau bukan karena sebilah pena itu, mungkin sampai sekarang tidak ada haul Habib Ibrahim di sini. Ini beruntung bagi pian wahai warga kota negara yang tidak berpresiden. Beruntung bagi pian. Ini adalah simpanan berharga bagi pian semua. Alhamdulillah, luar biasa. Jaga betul-betul. Ini berharga. Habib Ibrahim Al-Habsyi. Alhamdulillah.
Ini cerita kalau pian rajin membuka kitab-kitab tasawuf, di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah itu juga disebutkan bahwa Abdullah ibnul Mubarak itu pernah membawa pena punya temannya dari daerah Maru sampai kepada Syam. Antara Maru dan Syam jauh. Itu Imam Abdullah ibnul Mubarak kembali lagi pulang ke daerah Maru dan mengembalikan pena itu. Persis ceritanya sama seperti Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi. Itu wajar, sering kita menemukan cerita-cerita yang mirip di antara tokoh-tokoh tasawuf. Itu wajar karena masyrabnya mereka satu, kadangkala makom mereka sama, akhirnya begitu. Jangan heran kalau di bumi Jawa ada yang bernama Syekh Siti Jenar, di Baghdad ada yang bernama Al-Hallaj, Mansur Al-Hallaj, ada lagi Abu Yazid Al-Bustami, ada lagi Ibnul Arabi. Mereka semua mirip-mirip saja karena masyrabnya satu. Dan ini wajar, sering terjadi seperti itu. Jadi jangan heran, loh ini jangan-jangan mengutip yang ada di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Bukan mengutip, memang kesamaan itu. Bahkan sering di dalam manaqib para salaf itu disebutkan wa kana min rijalir Risalatil Qusyairiyah. Beliau ini termasuk lelaki-lelaki besar yang disebutkan di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah. Sering disebutkan di dalam kitab-kitab salaf. Di dalam kitab Kunuzus Sa'adatil Abadiyah karangan Habib Ali Habsyi, majmu' kalamnya beliau, sering disebutkan wa kana radhiyallahu anhu min rijali Ar-Risalatil Qusyairiyah. Siapa para rijal tersebut? Di antara Abdullah bin Mubarak, Habib Ibrahim Al-Habsyi seperti waraq. Orang kalau sudah waraq itu pasti dijaga oleh Allah daripada yang syubhat apalagi yang haram. Karena beliau dari sejak awal memang sudah menjaga diri daripada yang syubhat apalagi yang haram, maka Allah pun akan melindunginya daripada yang syubhat dan haram. Apa namanya, di dalam hadis itu disebutkan ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ulun teringat Qila, ada yang mengatakan Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, beliau ini termasuk orang yang marah. Suatu saat seorang raja yang beragama Nasrani ingin mencoba dan menguji beliau. Maka dia sepakat dengan orang-orang yang ada di istananya untuk memasak dua menu makanan. Yang pertama, masakan yang terbuat dari daging anjing, dan yang kedua masakan yang terbuat dari daging kambing. Lalu kemudian ia kompak dan sepakat dengan orang-orang yang ada di istana agar yang anjing disuguhkan kepada Abul Hasan Asy-Syadzili dan yang kambing disuguhkan untuk saya, kata raja. Ingin mengetes betul nggak ini ahli ma'rifat wara. Akhirnya Abul Hasan datang memenuhi undangannya. Ketika duduk di hadapan raja, maka para pelayan menyuguhkan hidangan makan sesuai dengan kesepakatan. Abul Hasan memakan daging itu dengan lahapnya. Si raja pun memakan daging yang ada di hadapannya dengan lahapnya sambil tersenyum. Dalam hatinya, kena loh, kena ente. Gue kerjain ente, kena ente. Dalam hati raja sambil nyengir-nyengir senyum dia. Udah selesai, habis makan. Abul Hasan Asy-Syadzili, kamu telah kena jebakan saya. Abul Hasan senyum. Jebakan apa wahai raja? Tadi saya nyuruh pelayan saya untuk memasakkan dua menu makanan, yang satunya kambing, yang satunya anjing, dan yang anjing yang baru saja kamu makan, sedangkan yang kambing ini yang baru saja saya santap. Kata Abul Hasan Asy-Syadzili, keliru kamu. Loh kenapa? Saya yang makan kambing, kamu yang makan anjing. Gak bisa, kata raja, saya sudah kompak dengan pelayan saya bahwa saya makan kambing, kamu makan anjing. Gak bisa, kata Abul Hasan, kamu yang makan anjing, saya yang makan kambing. Mau bukti, kata Abul Hasan. Iya, buktikan, buktikan. Beliau menepuk perutnya. Tiba-tiba terdengar suara ngembek. Ngembek. Tuh, dengar kamu, dengar raja, dengar. Oh, kaget raja. Sini kamu, saya tepuk perut kamu. Ditepuk perut raja, tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing. Kuk, kuk, kuk. Kaget raja. Ya, kata raja, dipanggil pelayan semua.
Yang benar kamu ngasih makanan, mana yang anjing, mana yang kambing. Setelah diteliti oleh para pelayan itu, ternyata mereka yang keliru menyuguhkan piring. Kata para pelayan, betul wahai Tuan Raja, kamu baru saja makan anjing, Abul Hasan makan kambing. Subhanallah, sampai sedemikian rupa dijaga oleh Allah. Padahal ini sudah direncanakan oleh mereka jauh-jauh hari. Ihfazillaha yahfazka. Itu wara. Kemudian apa lagi? Al-khauf. Al-khauf minallah. Takut kepada Allah. Itulah mereka, takut kepada Allah, ketakwaannya sempurna. Wali itu apa sih wali itu? Tadi di dalam ayat kita dengar bersama. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu adalah ciri-ciri wali. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan mereka tidak pernah bersedih. Tidak takut, tidak bersedih, hanya kepada Allah takutnya mereka. Disebutkan lagi ciri berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman, wa kanu, dan adalah mereka itu yattaqun. Yattaqun itu fi'il mudhari'. Para ahli tafsir menyebutkan sighatul mudhari', sighat fi'il mudhari' itu tufidul istimrar, berfaedah untuk terus abadi, terus menerus, tidak berhenti. Takwanya para wali itu tidak berhenti, bahkan dalam tidurnya mereka takwa. Baru bisa jadi wali. Kalau hanya balang kambingan, nggak bisa jadi wali kayak gitu. Walinya musim-musiman, bulan Maulid jadi wali, 17-an joget-joget, lari karung, naik pinang, aurat dibuka. Wali musiman itu nggak bisa jadi wali yang kayak gini. Wa kanu yattaqun, dan adalah mereka yattaqun pakai sifat fi'il mudhari tufidul istimrar. Faidahnya itu apa? Selama-lamanya. Takwanya tuh yattaqunnya itu. Idza ru'u yushharu dzikrullah fahuwa lahum sima 'alal jibah yu'rafu ma'nahum bila ishtibah min haitsu yu'rafu dzul jalali lahum minat taqwa ajallu zinah inda dzikrihim tanzilus sakinah wa tahsulul jam'iyatul mubinah wa tajdzibul albaba bin fi'ali. Itulah mereka para sadatun al-alawiyyin, para sadatun al-alawiyun. Tariqatnya al-ilmu wal amal wal khauf wal wara wal ikhlas. Ikhlas. Al-Habib Ibrahim, beliau memiliki keikhlasan yang luar biasa. Beliau mengajarkan murid-muridnya ilmu agama seperti kitab-kitab yang tadi kita dengar, membacakan Al-Adhkarun Nawawiyah, membacakan kitab Matan Abi Syuja' dan syarahnya Fathul Karim bin Mujib, membacakan kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Itu semua beliau lakukan biduni muqabil. Tahu biduni muqabil? Tanpa memungut bayaran dari orang. Gak minta dibayar sama orang. Tulus, mukhlis, khalis lillah. Tulus murni karena Allah. Bukan ingin dibayar, bukan ingin amplop, bukan. Itu Habib Ibrahim. Ngajar tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan para sadatun al-alawiyun. Keikhlasan mereka. Wa humul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Itulah para ahlul bait. Mereka itu mendapat hidayah dari Allah, dan mereka itu beruntung dengan murni karunia dari Allah, dan mereka tidak pernah bertujuan selain kepada Allah. Wa ma'al qur'ani fi qarani, dan mereka selalu bersama Al-Qur'an. Bagaimana dengan ahlul bait di zaman sekarang? Apakah selalu bersama Al-Qur'an? Al-Qur'an itu adalah saudara ahlul bait. Nabi langsung yang mempersaudarakannya. Inni tarikun fikum mustaqalain ma in tamassaktu bihima ma tudillu abada kitaballahi wa itrati wa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayal haud. Al-Qur'an itu saudaranya ahlul bait. Di mana ada Al-Qur'an, mestinya di situ ada ahlul bait. Di mana ada ahlul bait, mestinya di situ ada Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Ahlul bait kalau bisa hafal Al-Qur'an. Habib itu, Syarifah itu kalau bisa hafal Al-Quran. Itu sama aja nggak hafal. Waktu aja dibalik baca minimal kalau nggak hafal Quran itu selalu dikantongi.
Kalau batal wudhu lagi, biar dibaca terus. Ini contoh Habib Ibrahim Al-Habsyi, karena berpegang teguh dengan datuknya jadi mulia sampai saat ini, namanya wangi, karomahnya terlihat di mana-mana. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Itulah 5 pilar tarekat Alawiyah yang membuat Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi dicintai oleh seluruh para muhibbin, dicintai oleh para orang-orang yang ada di zamannya bahkan di setelahnya. Tapi kalau kita sudah berpaling dari para tarikat, para leluhur kita, para datuk-datuk kita, kita akan kebingungan, kita akan tersesat. Waliyadzubillah. Saya pernah mendengar langsung Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau dikenal dengan Sultanul Ilm, Sultanul Ilm, alim betul. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala wa radhiya'an. Beliau pengajar di Rubat Trim, pemimpin Rubat Trim, mudir Rubat Trim, melanjutkan kiprah ayahnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru Al-Habib Ali bin Muhammad, murid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, teman Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri teman sekaligus teman diskusi dan guru juga. Itu punya anak Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu Habib Salim pernah bercerita, ketika itu beliau menyampaikan, dulu pernah ada seorang sayyid dari keturunan Alawiyin, dia memegang tarikat tapi bukan tarikat datuknya, dia pegang tarikat orang lain, hingga pada akhirnya dia bermimpi hari sedang kiamat. Dia pun mendatangi mursyid tariqah yang membaiatnya itu, tapi bukan datuknya, tarikat orang lain. Akhirnya dia minta tolong, minta syafaat. Orang itu lalu kemudian melihat, loh, kamu ini seorang sayyid, datuk-datukmu orang-orang hebat, saya nggak berani memberi kamu syafaat. Minta saja sama datukmu sana. Udah datangi datuk-datukmu itu orang hebat. Ada Pagi Mugaddam di situ, ada Alwi Ahmad Faqih di situ, ada Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf di situ. Kenapa kamu minta sama saya? Kan saya selama ini ikut tarikat antum. Gak bisa datangi datuk kamu. Saya nggak berani. Saya angkat tangan, saya nggak ikut-ikutan. Nanti datuk-datuk kamu marah sama saya. Udah, akhirnya orang ini datang kepada Pagi Mugaddam, datang kepada Abdurrahman As-Saggaf, Imam Abdurrahman As-Saggaf dan yang lainnya. Maka mereka melihat, loh, setelah sekian lama hidup di dunia, baru hari kiamat kamu mau datang kepada kami, minta sama guru kamu sana. Akhirnya dorong-dorongan, kebingungan. Ini ma'at tahayyam Allah. Hah, yang ini nyuruh ke sana, yang ini nyuruh ke situ. Ketunjulan jadi bingung, jadi bola. Tahu orang main kucing-kucingan? Kucing-kucingan main bola, ini lempar-lempar, bingung. Milik siapa ini? Kemudian dia terbangun dari tidurnya, keringat bercucuran, dia ketakutan. Akhirnya dia kembali mengikut tarikat ajdad dan leluhurnya, para sadah Alawiyin. Itu adalah contoh bagi sadah Alawiyin khususnya. Sebenarnya banyak kalau kita membicarakan tentang hal-hal yang semacam ini, tapi waktu kayaknya yang membatasi kita. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang semacam ini. Iya. Mudah-mudahan saja kita digolongkan dengan kelompok para ahlul bait Nabi. Dan para muhibbin jangan berkecil hati, karena para sadah Alawiyin ini selalu memperhatikan para muhibbinnya. Sampai-sampai Syekh Abu Bakar bin Salim itu mengatakan, wa muhibbuna mazalu tahta liwana. Itu orang-orang yang cinta kepada kami senantiasa selalu berada di bawah naungan bendera kami. Jangan khawatir, karena Nabi pernah memberi kabar gembira kepada kita. Almar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta, muhibbul qaum yulhaqu bihim. Tenang saja, ini tariqat bukan hanya untuk para sadah Alawiyin, untuk kita semuanya, untuk semua para muhibbin juga. Amalkan seperti ini. Terakhir ulun ingin menyampaikan, kayaknya ini penting juga untuk disampaikan. Sebahagian guru kita dulu itu mengatakan seorang Alawi yang melenceng dari tarikat datuknya itu sama seperti seekor katak. Bagaimana? Karena katak itu dulunya dia jalannya lurus, jalan biasa. Pas melihat ada elang sedang terbang, dia terpengaruh dengan burung elang. Kapan saya bisa terbang kayak elang ya? Akhirnya dia belajar terbang, lompat jatuh. Wah, nggak bisa juga ya ternyata saya terbang kayak elang. Udahlah, saya mau kembali jalan kaki aja lagi, jalan biasa normal.
Ternyata dia lupa cara jalan. Katak tadi lupa cara jalan. Gara-gara keseringan latihan terbang tapi nggak berhasil, akhirnya mau jalan kembali seperti biasa normal, lupa cara berjalan. Akhirnya apa? Lompat sampai wah ini beluncat terus kodok tuh. Bukan kada bekopling. Kada ingat lagi berjalan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nasib kita tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diikut sertakan dengan para kakek moyang dan leluhur kita, juga para muhibbin semuanya digabungkan dengan kita semua di bawah naungan Sadah Alawiyin dan di bawah naungan Faqihil Muqaddam, di bawah naungan Sayyiduna Ammul Faqih, di bawah naungan Sayyidina Al-Muhajir ilallah, di bawah naungan Sayyidina Ali Zainal Abidin, di bawah naungan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, di bawah naungan Sayyidina Ali dan para sahabat, di bawah naungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan kepada kita dengan berkat mereka semua. Mudah-mudahan Allah taala tunjukkan kebaikan untuk kita semua dengan berkat mereka, dan mudah-mudahan Allah taala wafatkan kita dalam tarikat mereka dan dilindungi daripada segala fitnah-fitnah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.